Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa ibu semuanya, ibu akan mencoba untuk menjelaskan tentang tahapan normalisasi dalam studi kasus berikut ini. Dalam proses normalisasi, data diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi di sini nomor ini ada 5 ya, sampai 5 biasanya, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF dan 5NF. Dan setelah 3NF itu ada namanya BCNF. Tahapan normalisasi biasanya kita lakukan apabila terdapatnya suatu bentuk tidak normal pada sebuah tabel. Itu dinamakan dengan unnormalized form. Itu merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak harus mengikuti suatu format tertentu sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Jadi di sini data yang tidak normal itu biasanya datanya ada duplikasi data atau data yang kosong dan lainnya. Jadi data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya pada sebuah tabel. Oke, di sini adalah sebuah contoh bentuk dari tabel unnormalized form. Itu tabel yang tidak normal atau unnormalis ya. Kenapa dia tidak normal? Kenapa dia disebut tabel yang belum sempurna? Itu karena dalam tabel ini dapat kita lihat bahwa dalam satu baris terdapat 2 data dan dimana kode pelanggannya dan nama pelanggannya masih kosong, cuma 1 ya. Jadi itu tidak memenuhi syarat dari sebuah tabel yang normal. Di baris kedua juga terdapat 3 data dengan nama yang sama dan kode pelanggan yang sama juga. Nah, makanya ini disebut dengan unnormalized atau tabel yang belum melakukan normalisasi. Baik, dari bentuk unnormalized tabel form tadi, jadi kita jadikan dia tabel yang normal ya. Kita melakukan suatu normalisasi. Yang pertama kali kita lakukan yaitu bentuk nomor pertama atau 1NF, dimana dalam 1NF syarat dari bentuk nomor pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang nilai banyak atau multi value atribut. Artinya setiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single value atribut. Mana tadi kita lihat dalam satu tabel, dalam satu baris terdapat 2 data dengan nama yang sama ya. Dan begitu juga dengan baris kedua terdapat 3 data dengan nama yang sama. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ada perpotongan baris dan kolomnya. Nah, inilah hasil dari bentuk 1NF atau satu normal form. Ya. Kenapa kita sebut bentuk normal satu form? Karena di sini dalam satu baris terdapat 1 buah data, ya, walaupun namanya sama, tapi data yang lainnya berbeda kan. Nah, di sini ada kode pelanggan dengan nama Mira ada 2, dan nama Hani juga ada 3 data dengan data yang lainnya berbeda. Oke, jadi dalam satu syarat dari 1NF adalah dalam satu baris dan kolom terdapat 1 data. Oke. Kita masuk pada bentuk normal kedua atau 2NF. Syarat dari 2NF ini adalah akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria dari bentuk normal pertama. Artinya kita telah melakukan bentuk 1NF baru bisa kita melakukan bentuk 2NF-nya. Dimana syarat yang lainnya adalah setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional atau namanya fungsional dependensi terhadap atribut kunci atau primary key-nya. Sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan field kunci. Contoh, sini kita tentukan primary key-nya adalah kode pelanggan dan kode provinsi. Dan juga kita tentukan fungsional dependensinya atau ketergantungan fungsionalnya. Di sini adalah nama pelanggan tergantung pada kode pelanggan ya. Jadi kode pelanggan adalah primary key-nya. Dan alamat provinsi, biaya, kode pemilik dan nama pemilik
itu tergantung pada kode provinsi yang menjadi primary key-nya. Sedangkan tanggal mulai, tanggal selesai itu juga tergantung ketergantungan fungsional terhadap kode pelanggan dan kode provinsi. Maka bentuk nomor kedua dapat kita lihat pada slide berikut. Nah, dapat kita lihat di sini tadi nama pelanggan kita bentuk dalam satu tabel pelanggan namanya ya. Jadi nama pelanggan itu terdapat ketergantungan fungsional kepada kode pelanggan. Jadi kode pelanggan adalah primary key-nya. Kedua, itu kita namakan tabel property. Jadi setiap tabel harus kita beri nama ya. Di mana pada tabel property di sini alamat properti, biaya, kode pemilik, nama pemilik itu tergantung fungsional kepada kode properti. Ya, ini bentuk dari tabel bentuk 2NF. Selanjutnya, untuk masih 2NF, ini adalah pelanggan properti, di mana pada tabel pelanggan properti kita harus terhubung ya, harus relasi dengan tabel berikutnya. Jadi sini ada kode pelanggan, kode properti. Ini merupakan gabungan dari atau relasi dari tabel sebelumnya, dan tanggal mulai, tanggal selesai. Ini tanggal mulai, tanggal selesai itu tergantung pada kode pelanggan dan kode properti yang merupakan gabungan dari atau relasi dari dua tabel sebelumnya. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Sini ada sebuah bagan dari sebuah transitive dependency. Nanti kita lihat mana yang transitive dependency-nya ya. Oke, di sini ada dua primary key, itu kode pelanggan dan kode properti. Di mana nama pelanggan itu ketergantungan fungsional pada kode pelanggan, dan alamat properti, biaya, kode pemilik dan nama pemilik itu tergantungan fungsional juga pada kode properti. Dan untuk merelasikan tabelnya, semua tabel, jadi kita ambil primary key-nya kode pelanggan dan kode provinsi dari untuk tabel mulai dan tabel akhir. Jadi tabel mulai dan tabel akhir tergantungan fungsional pada kode pelanggan dan kode properti. Nah, di mana letak transitive dependency atau ketergantungan transitifnya? Itu kita lihat pada di sini. Sini terdapat kode pelanggan dan ada kode pemilik dan nama pemilik. Inilah yang disebut dengan ketergantungan transitif terhadap kode properti ya. Nah, ini harus kita pecah nanti, karena kalau kita lihat ini adalah bentuk 2NF. Jadi kalau untuk 3NF nya harus ada pemecahan tabel yang adanya ketergantungan transitif pada sebuah tabel 2NF. Oke. Apa itu ketergantungan transitif atau transitive dependency? Yaitu di mana atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada atribut X jika atribut Y tergantung pada atribut X pada relasi R, dan atribut Z tergantung pada atribut Y pada relasi R. Nah, di sini dapat kita lihat Y tergantung pada X, Z tergantung pada Y, maka Z tergantung pada X. Untuk contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari ketergantungan transitif, di mana kode pemilik dan kode properti itu merupakan primary key keduanya ya. Jadi di sini nama pemilik itu tergantung ketergantungan fungsional pada kode pemilik, dan X ini ya, X kode properti juga tergantung pada nama pemiliknya. Itu sesuai dengan bagan tadi. Baik, kita masuk pada bentuk nomor ketiga atau 3NF.
dimana syaratnya adalah bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk nomor pertama dan kedua, jadi dia telah melakukan tahap 1NF dan 2NF, serta tidak terdapat transitive dependency, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci. Selain bergantungan kepada atribut kunci, juga bergantungan kepada atribut bukan kunci yang lainnya, sehingga setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung pada atribut kunci atau primary key-nya. Ini dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari normal ketiga atau 3NF. Nah, di sini kita ambil dari bentuk normal kedua, ya. Bentuknya adalah kode pelanggan dan nama pelanggan. Ini udah terpisah ya. Itu tabel pertama. Tabel keduanya ada properti namanya. Di sini ada kode properti, alamat properti, biaya, dan kode pemilik. Ya. Jadi di sini harus ada relasinya ya, harus ada relasi antar tabel. Dan mana-mana kita ketahui untuk sebuah primary key itu biasanya kalau kita ngambil kunci ya, kuncinya itu biasanya berupa kode. Jadi kalau misalnya ada kode-kode dalam sebuah tabel itu pasti sebuah primary atau key ya. Oke. Jadi di sini terdapat kode pemilik. Nah, ini terdapat ketergantungan, ini namanya ketergantungan transitif. Kenapa dia ketergantungan transitif? Karena ini bisa dipecah lagi menjadi sebuah tabel baru. Ya, inilah yang dinamakan kode transitif. Jadi syarat dari sebuah 3NF tidak adanya ketergantungan transitif. Jadi tidak ada transitif dependensinya. Nah, di sini dapat kita lihat masih ada ya. Jadi nanti ini akan kita pecah lagi menjadi sebuah tabel lagi. Oke. Nah, ini lanjutan dari tabel ketiga dari bentuk 3NF. Ini adalah pelanggan properti. Di sini ada kode pelanggan, kode properti, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini adalah bentuk kita ambil key-nya dari tabel sebelumnya. Jadi dia harus berelasi, kan harus ada keterhubungan antar tabel. Nah, untuk tabel keempat, ini pemecahan dari tabel kedua tadi, ya, karena tabel kedua terdapat kode pemilik, jadi dia harus dipecah dan tidak syaratnya dia tidak boleh harus ada ketergantungan transitif pada sebuah tabel. Jadi pada tabel kedua tadi terdapat kode pemilik ya, pada akhirnya itu adalah ketergantungan transitif. Jadi kita harus pecah lagi menjadi sebuah tabel, sehingga terdapat tabel keempat namanya tabel pemilik. Di sini ada kode pemilik dan nama pemilik. Nah, jadi dengan adanya 4 tabel ini kita sudah menganggap bahwa tabel ini sudah normal dan melakukan normalisasi, yaitu sudah sempurna. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk membangun sebuah database-nya, maka pembentukan file atau tabelnya harus terurut seperti berikut ini. Jadi untuk bentuk tabel 3NF itu adalah bentuk finalnya, karena dia sudah sempurna, sudah normal ya, sudah melakukan normalisasi sehingga bentuknya sudah normal. Jadi kita urutkan tabelnya menjadi pertama tabel pemilik, pelanggan, properti, dan pelanggan properti. Jadi urutannya harus sesuai dengan bentuk dari tabelnya. Oke, berharap kalian semua mengerti. Sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.